Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu sekalian, untuk pagi hari ini kami dari pihak Promkes Rumah Sakit Umum Cimutia Kabupaten Aceh Utara ada sedikit edukasi tentang ketulangan ataupun tetelan tulang ikan. Mungkin nanti sedikit banyaknya akan dikupas oleh dokter-dokter muda kita dari Universitas Malikus Saleh. Bapak Ibu sekalian, kami dari Promkes Rumah Sakit Umum Cimutia menghimbau kepada seluruh Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa untuk menjaga protokol kesehatan. Demi untuk mempersingkatkan waktu, kami dari Promkes akan beri kepada dokter muda kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, salam beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Nana Amalia, dokter muda stase ilmu kesehatan THT. Nah, jadi di sini saya akan memberikan beberapa informasi kepada Bapak dan Ibu mengenai tentang ketulangan ataupun tertelan atau tersangkut tulang ikan. Nah, jadi di sini ada beberapa yang ingin saya paparkan kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama mengenai tentang tertulangnya tulang ikan. Jadi bagaimana sih kita mengetahui tanda-tanda adanya tulang ikan di tenggorokan kita? Nah, itu yang pertama, ketika tulang ikan itu masuk ke tenggorokan, otomatis nanti kita akan ada yang namanya refleks batuk. Kemudian yang kedua, bisa juga ditandai dengan adanya sakit saat menelan. Jadi ketika kita makan ataupun minum itu terasa sakit di tenggorokan, ataupun kita sulit untuk makan dan juga minum. Kemudian setelah itu juga bisa ditandai dengan adanya air liur berdarah. Jadi kalau misalkan air liur udah berdarah, kita udah curiga itu apa ada masuk sesuatu ke bagian tenggorokan kita ataupun tidak. Dimana di sini juga bisa terjadi karena tulang ikan tersebut yang bisa menggores di bagian tenggorokan, makanya nanti air liur kita itu bisa berdarah. Kemudian selanjutnya bisa dengan sensasi rasa tajam yang menancap di tenggorokan. Nah, jadi di sini di mana itu terasa seperti saat kita makan ataupun saat kita nelan ludah itu seperti ada rasa tajam ataupun ada yang mengganjal di tenggorokan. Itu berarti udah ada sesuatu yang masuk di tenggorokan. Kemudian yang jadi pertanyaan, bagaimana sih cara kita menghilangkan tulang ikan ini di tenggorokan, terutama saat kita di rumah? Apa harus langsung ke dokter gitu kan? Jadi di sini ada beberapa cara untuk menghilangkan tulang ikan di tenggorokan saat kita ada di rumah. Yang pertama adalah bisa dengan batuk. Jadi di sini batuk dengan sengaja dan juga dengan yang kencang. Jadi kita paksakan untuk batuk supaya apa? Supaya nanti buat membantu si duri ikan ini keluar dari mulut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua bisa kita lakukan dengan meminum air putih. Dimana di sini ketika kita minum itu kita percayakan ataupun kita usahakan supaya si tulang yang nyangkut ini tuh bisa masuk ke dalam saluran pencernaan yang nanti bisa keluar dari feses ataupun tinja kita. Kemudian selanjutnya juga bisa dicampur dengan garam. Jadi di sini bisa juga diminum air hangat, itu kita campurkan dengan sedikit garam. Itu juga dipercayakan juga bisa untuk membantu meluruhkan si duri ini supaya masuk ke dalam saluran cerna. Jadi nanti keluar dari feses kita. Kemudian selanjutnya juga bisa dengan menelan gumpalan nasi. Nah, jadi di sini seperti yang kita tahu, jadi bisa kita ambil segenggam nasi, kita buat seperti bola nasi. Nah, jadi kalau udah kita buat seperti bola, baru kita telan. Itu nggak usah dikunyah, langsung ditelan. Jadi itu juga merupakan salah satu cara kita menghilangkan tulang ikan. Jadi nanti di sini diusahakan supaya si tulang ikan ini masuk ke dalam perut juga. Kemudian juga kalau misalkan nggak mau telan nasi, bisa juga makan pisang. Jadi kan pisang itu kan makanan yang padat. Jadi di sini juga supaya si pisang ini nanti bisa membuat si tulang ikan itu nyangkut di pisang, kemudian masuk ke bagian saluran pencernaan. Kemudian juga pada anak-anak mungkin bisa dengan menelan marshmallow, karena kan anak-anak suka itu marshmallow. Kemudian itu bisa juga diambil beberapa, kemudian dikunyah, tapi jangan sampai halus, dikunyah kasar aja, supaya nanti si tulangnya itu bisa nyangkut ke bagian marshmallow-nya. Kemudian kalau misalkan nggak mau gitu, bisa juga dengan cara menelan roti. Roti pun bisa, karena roti kan sesuatu juga benda padat, itu juga bisa nanti membuat si tulang ikan itu nyangkut ke roti. Kemudian
Juga bisa dengan minum minyak zaitun, itu juga sebagai pelumas, nanti juga bisa membuat si tulang ikan keluar dari tenggorokan. Kemudian yang terakhir juga bisa dengan menelan cuka. Kemudian yang jadi pertanyaan lagi, kapan sih kita harus pergi ke dokter kalau misalkan udah ketelan tulang ikan gitu kan? Jadi yang pertama ada beberapa tanda yang memang kita harus segera ke dokter. Yang pertama, jika setelah kita tertulang tulang ikan tersebut, kita merasa demam. Artinya kalau kita udah demam berarti kan udah terjadi infeksi di situ, makanya kita bisa demam. Jadi kita harus segera ke dokter. Kemudian juga tidak dapat menelan makanan ataupun minuman. Jadi di sini kita tuh ketika kita mau makan ataupun minum, itu kita udah nggak bisa makan ataupun nggak bisa minum. Udah mau makan semuntah, ya itu udah harus segera ke dokter. Kemudian juga terjadi memar ataupun bengkak. Nah jadi di sini ketika udah ketelan tulang ikan, kemudian rasa kita tuh udah nampak merah, kemudian nampak bengkak, itu juga harus segera ke dokter, karena nanti takut kan terjadi proses infeksi. Kemudian setelah itu ada rasa nyeri di dada ataupun perut, dan yang terakhir itu adalah sulit bernapas. Ya ini yang paling fatal, karena ditakutkan ketika kita tertelan tulang ikan itu nggak masuk ke saluran pencernaan, malah masuk ke saluran pernapasan. Makanya nanti kita bisa sulit bernapas, itu harus segera ke dokter karena itu suatu gawat darurat. Kemudian juga selain itu ada juga beberapa pencegahan yang bisa kita lakukan supaya si tulang ini nggak masuk ke bagian tenggorokan kita. Jadi beberapa pencegahan yang bisa dilakukan itu yang pertama adalah hindari makan sambil bicara ataupun tertawa, terutama saat makan ikan, karena kan ketika kita berbicara maupun tertawa saat makan itu kita nanti bisa kesedak. Jadi kalau kita udah kesedak itu kan makanan terutama tulang itu bisa nyangkut di tenggorokan, nggak masuk lagi ke saluran pencernaan, makanya itu bisa dihindari. Kemudian yang kedua bisa dihilangkan duri ikan dahulu sebelum memakan ikan. Jadi pastikan dulu saat kita makan itu jangan ada tulang ikan, terutama yang masih besar, itu karena nanti nggak langsung masuk dia itu bisa nyangkut. Jadi itu dikhawatirkan akan terjadi seperti berikut. Kemudian juga dipilih ikan yang sudah dipilet ataupun yang udah nggak ada durinya. Jadi ikan yang udah bagian tulang tengah itu kan besar. Jadi kita bisa pilih ikan ya, kalau misalkan ada tulang itu bisa dipindahkan dulu. Kemudian yang terakhir bisa dipotong ikan menjadi bagian-bagian kecil agar dapat dengan mudah melihat duri ikan sebelum dimakan. Nah jadi di sini juga bisa dilakukan dengan ikan yang disediakan itu dipotong kecil-kecil, jangan ikan yang ikan yang kecil itu yang ikan yang segini itu nggak langsung dimakan, jangan dipotong. Jadi diusahakan itu bagusnya dipotong dulu supaya nanti untuk duri-durinya pun mudah kita lihat untuk mencegah si duri ikan itu masuk ke tenggorokan kita. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai tentang tersangkutnya tulang ikan di tenggorokan. Apakah dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan kalau ada. Baik, terima kasih Bu. Jadi kalau misalkan tulang udah masuk ke perut bahaya atau tidaknya, itu kan yang kita inginkan sebenarnya. Kalau misalkan udah nyangkut di tenggorokan, kita makan nasi kan kita harapkan supaya tulang itu masuk ke perut, biar nantinya itu keluar dari feses kita Bu. Jadi itu nggak berbahaya. Memang kita inginkan tuh seperti itu, biar nggak nyangkut di sini, biar keluar dari bagian feses. Ada lagi Ibu Bapak Ibu yang ingin bertanya? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, saya lanjutkan kepada teman saya tentang materi yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.